Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, baik, berarti hadir semua ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah membahas tentang metabolisme. Nah, adapun KD dari pertemuan hari ini yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Sedangkan tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian metabolisme. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan molekul-molekul yang terkait dengan proses metabolisme. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat enzim. Dan yang keempat, ada peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, ada yang tahu apa itu metabolisme? Ya, silakan Salma. Benar. Metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Nah, proses metabolisme di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah besar katalis biologik yang disebut enzim dan berlangsung melalui respirasi atau katabolisme dan sintesis atau anabolisme. Reaksi yang pertama ada reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme ini adalah proses perombakan senyawa kompleks atau organik menjadi senyawa yang lebih sederhana atau anorganik. Nah, pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah terjadi pembebasan energi atau yang disebut dengan reaksi eksergonik. Ada yang tahu apa itu contoh reaksi katabolisme? Ya, contoh dari reaksi katabolisme itu ada perubahan glukosa menjadi CO2 dan H2O dalam respirasi aerob. Selanjutnya ada fermentasi. Nah, lalu ada reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme ini adalah proses perombakan senyawa-senyawa sederhana atau anorganik menjadi senyawa kompleks atau organik. Nah, reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik. Ada yang tahu contoh dari reaksi anabolisme ini? Ya, ada fotosintesis dan kemosintesis. Nah, selanjutnya ada molekul-molekul terkait dengan proses metabolisme. Yang pertama ada ATP. ATP itu merupakan molekul berenergi tinggi. Molekul ini merupakan ikatan adenosin yang mengikat 3 gugusan fosfat dengan ikatan yang lemah atau labil, sehingga mudah melepaskan ikatan fosfatnya pada saat mengalami hidrolisis. Yang kedua ada enzim. Enzim ini adalah biokatalisator yang direduksi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Nah, enzim berperan mempercepat suatu reaksi kimia dan tubuh organisme sehingga disebut dengan biokatalisator. Reaksi metabolisme dalam sel sangat membutuhkan keberadaan enzim. Seluruh reaksi kimia yang membangun proses metabolisme merupakan reaksi enzimatis. Nah, komponen penyusun enzim ini berdasarkan senyawa pembentukannya yaitu protein. Enzim ini dibedakan atas 2. Ada yang tahu apa-apa saja? Ya, yang pertama ada enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana ini adalah enzim yang terdiri atas protein, sedangkan enzim kompleks atau enzim konjugasi yaitu enzim yang tidak hanya disusun oleh protein saja, tetapi juga non-protein. Nah, enzim kompleks ini terdiri atas 2 yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Sedangkan gugus prostetik ini ada 2 yaitu kofaktor dan koenzim. Selanjutnya kerja enzim. Kerja enzim ini ada 2 teori. Yang pertama teori kunci dan anak kunci atau lock and key. Teori kunci dan anak kunci ini dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan bahwa enzim itu bekerja sangat spesifik. Enzim dan substrat memiliki bentuk geometri komplement yang sama persis sehingga saling melekat. Yang kedua ada teori kecocokan induksi atau induced fit teori. Teori kecocokan induksi ini menyatakan bahwa enzim itu tidak
merupakan struktur yang spesifik, melainkan struktur yang fleksibel. Bentuk sisi aktif enzim hanya menyerupai substrat ketika substrat molekul pada sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim akan berubah bentuk. Nah, ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim ini akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, ketika substrat itu terikat pada enzim, sisi aktif enzim mengalami beberapa perubahan, sehingga ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis enzim. Enzim dalam metabolisme itu dibedakan atas 6 golongan, yaitu yang pertama ada oksidoreduktase, yang kedua transferase, yang ketiga hidrolase, yang keempat ada ligase, dan yang kelima ada liase. Ada yang bisa menjelaskan apa itu oksidoreduktase? Ya, benar. Oksidoreduktasi itu yaitu enzim yang bekerja dalam proses oksidasi dan reduksi. Yang kedua ada enzim transferase. Ada yang tahu apa itu enzim transferase? Ya, benar, enzim transferase yaitu enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu gugus. Yang ketiga ada hidrolase, yaitu enzim yang menguraikan suatu zat dengan bantuan air. Yang keempat ada ligase, yaitu enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Yang kelima ada liase, yaitu enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C dan ikatan CO dengan tidak menggunakan air. Lanjut, yaitu tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama sebagai biokatalisator. Enzim adalah senyawa organik, yaitu senyawa protein yang dihasilkan oleh sitoplasma sel dan berperan sebagai katalisator yang disebut biokatalisator. Katalisator itu adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi-reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan oleh reaksi itu sendiri. Enzim mempengaruhi kecepatan reaksi tetapi tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh reaksi tersebut. Nah, yang kedua ada enzim menurunkan energi aktivasi. Enzim mengkatalis reaksi dengan meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Enzim merupakan protein sehingga sifat-sifat enzim sama dengan protein, yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Enzim bersifat termolabil. Ada yang tahu apa itu maksud dari termolabil? Ya, benar, termolabil itu artinya struktur enzim dapat berubah karena pengaruh suhu. Pada suhu rendah dan tinggi, enzim akan mengalami yang pertama yaitu koagulasi, yaitu penggumpalan akibat suhu. Yang kedua denaturasi, yaitu kerusakan enzim akibat suhu terlalu panas atau terlalu dingin. Yang keempat ada enzim bekerja spesifik. Ada yang tahu apa artinya? Ya, benar. Enzim bekerja spesifik itu artinya enzim mempunyai fungsi yang khusus untuk perubahan zat tertentu, diperlukan enzim tertentu, atau hanya dapat bekerja satu substrat yang sama. Contohnya, enzim maltase hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada yang tahu apa-apa saja? Ya, benar. Yang pertama itu ada suhu. Reaksi yang dikatalis oleh enzim akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu 0 sampai 35 derajat Celcius. Nah, suhu ideal kerja enzim itu adalah pada suhu berapa? Ya benar, 30 sampai 40 derajat Celcius dengan suhu optimum 36 derajat Celcius. Nah, di bawah atau di atas suhu tersebut kerja enzim lemah bahkan mengalami kerusakan. Enzim akan menggumpal atau denaturasi dan hilang kemampuan katalisisnya jika dipanaskan. Yang kedua,
faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah logam berat. Logam berat seperti Ag, Zn, Cu, Pb, dan Cd menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Nah, aktivitas enzim meningkat jika bereaksi dengan ion logam jenis magnesium, Mn, Ca, dan Fe. Selanjutnya ada pH. Enzim bekerja pada pH tertentu. Enzim hanya dapat bekerja pada pH yang ideal. Enzim ptyalin hanya dapat bekerja pada pH netral. Enzim pepsin bekerja pada pH asam, sedangkan enzim tripsin bekerja pada pH basah. Yang keempat ada konsentrasi enzim dan substrat. Nah, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kerja waktu yang dibutuhkan oleh suatu reaksi semakin cepat, sedangkan kecepatan reaksi dalam keadaan konstan. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat kerja enzim. Tapi jika kerja enzim telah mencapai titik maksimalnya, maka kerja enzim berikutnya akan konstan atau tetap. Selanjutnya ada faktor dalam atau internal, yaitu vitamin dan hormon berpengaruh terhadap aktivitas kerja enzim. Nah, semakin tinggi konsentrasi hormon, maka semakin cepat proses metabolisme dalam tubuh. Demikian sebaliknya. Vitamin dalam tubuh berfungsi sebagai alat pengaturan seluruh proses fisiologi dalam tubuh. Keberadaan aktivator dan inhibitor. Ada yang tahu apa itu aktivator? Ya benar, aktivator itu adalah zat yang mempercepat reaksi enzimatif. Sedangkan inhibitor ada yang tahu? Ya benar, inhibitor itu adalah zat yang menghambat kerja enzim. Inhibitor itu sendiri ada dua macam, ada yang tahu apa-apa saja? Ya benar, ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi alestorik enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sifat sisi aktif enzim. Nah, inhibitor non-kompetitif ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Terkait dari materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu ingin bertanya terkait dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang bisa mengulang apa itu metabolisme? Ya, silakan. Nah, benar ya, jadi metabolisme itu merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada yang ingat apa? Nah, selanjutnya kalau molekul-molekul yang terkait dengan proses metabolisme apa-apa saja? Ya benar, ada ATP dan enzim. Nah, kalau kerja enzim itu ada berapa teori? Ya benar, ada dua ya. Ada yang bisa menyebutkan teori apa-apa saja? Nah benar, ada teori kunci dan anak kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer dan teori kecocokan induksi. Kalau jenis-jenis enzim ada yang tahu? Tadi ada 5. Apa-apa saja? Nah benar ya, ada oksidoreduktase, ada transferase, hidrolase, ligase, dan liase. Nah kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim apa-apa saja? Ya benar ya, ada suhu, ada logam berat, ada pH, ada konsentrasi enzim dan substrat, ada juga faktor internal dan keberadaan aktivator dan inhibitor. Nah, kalau enzim itu bekerja pada suhu berapa? Suhu ideal enzim itu pada suhu berapa?
Ya benar ya, pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius, di mana suhu optimumnya itu pada suhu 36 derajat Celcius. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang katabolisme dan anabolisme. Nah, untuk tugas di rumahnya silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada pada buku paketnya pada halaman 23. Nah, baiklah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.